Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Titania Diva Vanessa, Yulianti, Hana Zahira Safa, Muhammad Rukaf Akbar, dan Banatun Sururya akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok kami yang berjudul penyalahgunaan obat. Yang pertama yaitu narkotika. Pengertian narkotika sendiri menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan narkotika sendiri dibagi menjadi 3, yaitu golongan pertama yaitu opium, kokain, heroin, metamfetamina, dan ganja. Golongan 2 egonina, morfin, metrobromida, dan morfina. Golongan 3 yaitu etilmorfina, kodeina, dan propiram. Psikotropika. Pengertian psikotropika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Golongan psikotropika. Golongan pertama yaitu obat-obatan yang digunakan untuk bertujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Contohnya ekstasi. Golongan kedua yaitu obat-obatan yang digunakan atau berkhasiat untuk pengobatan. Contohnya amfetamin. Golongan ketiga yaitu obat-obatan yang berkhasiat untuk pengobatan, banyak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sedang, sindrom, atau ketergantungan. Contohnya fenobarbital. Golongan keempat yaitu obat-obatan yang berkhasiat untuk pengobatan yang sangat luas dalam terapi dan mempunyai potensi ringan pengobatan ketergantungan. Contohnya diazepam. Zat adiktif. Pengertian zat adiktif. Zat adiktif adalah zat bahan kimia dan biologi dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan lingkungan hidup secara langsung maupun tidak langsung, yang mempunyai sifat karbogenik, terogenik, dan mutagenik korosif. Bahan-bahan berbahaya ini adalah zat adiktif yang bukan termasuk ke dalam narkotik dan psikotropik, tetapi mempunyai pengaruh efek merusak fisik seseorang yang disalahgunakan. Faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat aktif. 1. Keluarga yang bermasalah atau broken home. 2. Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu beberapa dari mereka mempunyai anggota yang menjadi penyalahgunaan atau pengedar gelap narkoba. Sering berkunjung ke tempat hiburan, kafe, diskotik, maupun karaoke. Mempunyai banyak waktu yang luang, putus sekolah, dan menganggur. Lingkungan sosial yang penuh persaingan dengan ketidakpastian. Efek dari penggunaan nafsa. Yang pertama, resiko gangguan kesehatan. Yang kedua, perubahan sel saraf dalam otak. Yang ketiga, dehidrasi. Yang keempat, bingung dan hilang ingatan. Yang kelima, halusinasi. Pencegahan penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, promotif. Program promotif ini kerap disebut juga dengan program primitif atau program pembinaan. Dalam program ini, yang menjadi sasaran pembinaan adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata hingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Selanjutnya, preventif. Program
promotif ini disebut juga sebagai program pencegahan, di mana program ini ditunjukkan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba, sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini ada 4. 1. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba. 2. Penyuluhan seluk-beluk narkoba berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat. 3. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya. 4. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat. Selanjutnya, kuratif. Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, di mana program ini ditunjukkan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarangan pihak dapat mengobati pemakaian narkoba ini. Hanya dokter yang telah mempelajari narkoba serta khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakaian narkoba ini. Selanjutnya, rehabilitatif. Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditunjukkan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa bebas dari penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental, dan penyakit bawaan macam HIV atau AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat. Setelah sembuh, masih banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas pemakai tersebut. Yang terburuk adalah para penderita akan merasa putus asa setelah dirinya tahu telah terjangkit penyakit macam HIV atau AIDS dan lebih memilih untuk mengakhiri dirinya. Selanjutnya ada represif. Represif ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, imigrasi, bea cukai, kejaksaan, dan pengadilan. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010). Contoh obat prekursor yang diawasi oleh pemerintah Indonesia antara lain 1. Anhidridat asetat, 2. Asam fenil asetat, 3. Asam lisergat, 4. Asam N-asetil antranilat, 5. efedrin, 6. ergometrin. OOT, obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu atau OOT adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Terdiri atas obat-obat yang mengandung tramadol, trihexyphenidyl, chlorpromazine, amitriptyline, dan haloperidol.